Iya, shalom semua jemaat Mesbah Doa yang di mana saja Anda berada. Puji Tuhan, saat ini kami telah ada di daerah Jordan ya, dan puji Tuhan ya, semua peserta bisa berangkat dan tiba di Israel dengan penuh selamat. Jadi kita mau bersaksi karena luar biasa kesaksian dari grup ini Bapak Ibu. Awalnya memang kami hanya mau menerima peserta itu sedikit, tetapi karena banyak sekali yang punya kerinduan, sampai akhirnya peserta mencapai 119 orang. Ya, dan pada waktu itu, ya karena satu dan lain hal, ya terpaksa saya harus berangkat lebih dahulu bersama dengan 5 orang. Karena 5 orang ini sudah terlanjur membayar DP, tetapi ternyata tiket itu kurang ya, jadi tidak dapat tiket 5 di satu pesawat yang sama. Saya tidak pernah berangkat ya pisah pesawat dengan para peserta dengan rombongan yang besar. Tapi kali ini ya saya ya sedikit ya dengan tanda kutip saya bilang saya berkorban berpisah dengan suami dan anak-anak untuk saya bisa berangkat ke Israel karena saya harus menemani 5 orang ini. Karena mereka tanpa saya juga mereka tidak mau. Ya sementara suami saya juga nggak bisa nemenin karena ini ibu-ibu. Akhirnya ya sudah, saya dengan sebenarnya berat hati kenapa saya harus terpisah dengan grup yang besar, tapi ya sudah, saya berangkat sehari sebelum ya rombongan yang besar berangkat. Saya berangkat 17 karena kami harus nginap 1 malam di Maskat, lalu besoknya rencana kami akan bertemu dengan rombongan besar di Amman, Jordania. Ya tetapi ya itulah ya, rencana manusia itu bukan rencana Tuhan ya Bapak Ibu ya. Apa yang Alkitab bilang itu benar, rancanganmu bukan rancanganku. Semua sudah diatur dengan baik dari pihak travel semua. Kami berusaha melakukan yang terbaik semuanya. Sudah check in di bandara tanggal 18-nya untuk grup yang ya kecil yang besar ini, karena grup kecil saya sudah sampai di Maskat, sudah landing di sana. Nah besoknya grup dari Jakarta dengan rombongan yang besar ini mereka sudah bersiap, check in lancar, semua lancar sampai akhirnya sudah disuruh masuk ke pesawat. Ya tidak ada delay, semua tepat waktu akhirnya masuk ke pesawat. Setelah sampai di dalam pesawat ya dan sudah siap untuk take off, sudah siap untuk berangkat semuanya, tiba-tiba salah satu dari peserta ya kita itu mengalami sakit dan mual lah ya begitu ya. Dan sekarang sudah bersama saya Ibu Herawati dan suaminya. Bagaimana Tuhan itu melakukan perkara yang dahsyat terhadap grup kita ini lewat Ibu Herawati. Iya, saya mau tanya Bu, memang ketika Ibu berangkat, Ibu Herawati dari mana? Surabaya? Dari Surabaya. Dari ini peserta dari Surabaya. Ketika berangkat itu Ibu ada sakit atau gimana? Saya sehat. Sehat. Saya enggak sakit apapun juga. Amin. Enggak pernah ada sakit apa-apa ya? Enggak. Ya. Terus? Waktu itu kan dikalain kan nunggu mau masuk, terus Iya. saya kan ada waktu. Iya. Saya minum apa itu di salah satu kafe di situ. Iya. Anak saya pesan es markisa. Iya. Nah, suami saya pesan kopi. Iya. Nah, terus saya kan sebenarnya enggak pingin minum, cuman Iya. daripada iseng aja sih, anak saya enggak habis, saya minum markisanya. Habis minum markisa, dia bilang ini aku kebanyakan, kamu ambil aja minum. Oh, Ibu saya minum juga minumannya Bapak. Iya. Terus saya ya biasa ngomong biasa. Terus kan ada kabar, oh sudah mulai masuk. Terus saya Pesawat. mau denger itu, terus mau perut saya kok rasanya kok enggak enak gitu yang sebelah kiri. Ada apa ya? Terus saya gini. Terus saya mau kasih tahu dia, saya takut daripada dia khawatir. Iya. Terus saya kan bilang gini, aku ke toilet dulu aja ya gitu. Saya di toilet itu nggak bisa mikir apa ya ini sakitnya kenapa, sampai saya jongkok, saya berdiri, apa ya ini kok sakit nggak bisa Sembuh, nggak hilang. Iya, sakitnya tuh nggak bisa diomong kayak apa ya, sampai saya Sakit banget ya? Iya, akhirnya saya maksa keluar, saya minta digandeng anak saya, terus begitu waktu mau masuk pesawat itu saya ketemu Michael, saya bilang gini, Michael saya minta, ATL ya? iya minta obat obat mah, Iya, saya obat aur mah. aja, saya juga Iya. nggak tahu karena sakit sekali. Terus saya paksa masuk di dalam itu, saya berharap ini akan sembuh gitu, karena saya kan sebelumnya nggak sakit apa-apa. Iya, Saya berharap masuk itu akan sembuh, tapi ternyata waktu masuk itu tambah semakin parah. Saya bingung kan, di ekonomi duduknya juga agak Iya, sempit. sempit. Saya belok sini nggak bisa, belok sini nggak bisa. Pingin muntah, saya sampai ya berusaha saya keluarin, terus katanya orang di toilet aja. Terus saya ke toilet, saya berusaha terus gimana? Mau muntah ya? Muntah ya. Akhirnya saya muntah 1 kali. Akhirnya ada anaknya temennya saya ini yang di bisnis, dia ke toilet, dia bilang, tante pindah di bisnis aja dulu sementara, biar aku di ekonomi. Terus kayak gitu. Ya oke, saya coba duduk di itu, mungkin lebih enakan dia karena kakinya bisa selonjor. Tapi di situ tuh ya tidak ada perubahan sama sekali, Tetap sakit sekali, tetap belok sini sakit, sampai itu saya, keadaan pesawat sudah yang tahu ini karena suami saya yang bingung, dia kan waktu itu dia juga tidak boleh mondar-mandir ke bisnis ataupun ke ekonomi gitu ya. Tapi waktu Ya, itu betul masih ya. stay, pesawat masih diem. Oh,
Waktu itu sudah dipanasin gitu. Oh, sudah hidup mesin ya? Terus kan dia sakit, habis sakit panggil saya, Iya. yang duduk sebelahnya. Terus waktu itu pramugarinya itu kan datang. Iya. Terus saya bilang, oh ini lagi sakit, saya minta waktu sebentar. Iya. Oh nggak bisa, dia bilang gitu. Sudah mau terbang. Terus pilotnya datang. Oh, Dia karena panggil pilotnya. melihat keadaan ibu juga sudah mengkhawatirkan. Pucat putih sudah. Iya, udah. Terus keringetan semua ya. Oh, bener-bener kayak orang udah mau ini ya. Iya, sudah kayak mau pingsan Mau gitu. pingsan. Terus pilotnya datang. Sampai pilot datang ya. Pilot datang. Terus mana suaminya? Dia bilang, Iya. Kayak, saya suaminya, saya yang tanggung jawab, saya bilang Iya. gitu. Terus dia bilang gini, kamu mau tetap stay di sini Iya. atau mau turun? Mau turun lagi. Pesawat ini sudah harus jalan dalam sebentar lagi. Secepatnya. Kamu harus ambil keputusan sekarang. Iya. Terus tak bilang gini, saya kan nggak bisa Inggris, Iya. nggak bisa, tapi saya ngomong bahasa Indonesia. Iya. Saya ini manusia, kamu manusia juga, dan Iya. gitu ya. Saya minta kebijaksanaan. Iya, dalam waktu itu mau ambil keputusan saya minta, apa? saya minta kebijaksanaan. Saya minta waktu 10 menit aja. Iya. 10 menit aja. Untuk tunggu Untuk ya keadaan. untuk supaya dia itu kalau memangnya nggak bisa, saya tunggu Iya. gitu loh. Wah nggak bisa, pertama dia bilang gitu. Iya, tapi karena memang saudara ya untuk merubah penerbangan itu tidak sembarangan ya Pak. nggak Waktu bisa, 10 gitu. menit itu buat mereka sangat-sangat berarti, bisa kena denda dan lain sebagainya. Terus begitu bilang, masa sih nggak bisa? Ini betul-betul sakit, Sakit. gitu ya. Nanti kalau 10 menit nggak ada kelanu, nggak ada Iya. perbaikan, saya pasti turun kok. Dia bilang Iya. gitu. Oke, Tapi itu pintu pesawat sudah ditutup. sudah Oh, semua. sudah mau Terus jalan. sudah mundur. Habis itu pesawat udah mundur. habis ketemu saya ngomong-ngomong, ya oke saya tunggu 10 menit. Dia bilang Oh gitu. iya. Itu sudah pesawat sudah mundur, Iya. sudah mundur sudah. Terus akhirnya berhenti dulu. Sesudah saya ngomong minta 10 menit itu, dia berhenti. mesinnya mati. Oh, Nah itu. mesin Terus pesawat begitu, mati. terus ini saudaranya, anaknya temennya Iya. ini. Anaknya Tante Vita. Tapi itu mesin mati, lampu juga mati dalam pesawat. Oh belum. Oh belum. AC pertama AC. Oh AC mati dulu. AC mati dulu. Panas Terus begitu semua. mesinnya mati juga. Mesin mati. Terus ini tak pindah di mana? Bisnis. Bisnis ya. Nah, mumpung mati, saya kasih obat, saya Hmm. gosokin semua segala macam. Masih tidak mau. Terus pramugarinya ngomong, oh tidak bisa kamu ini, kamu di ekonomi harus gini. Wah, Iya. kok prosedurnya ruwet sekali. Heeh. Akhirnya tak tunggu kira-kira ada 20 menit. Sampai udah 20 menit ya. Sekitar 20 menit lah. Terus setelah itu yang co-pilotnya datang lagi. Co-pilotnya Gimana ini gini? Dia tanya, gimana ini mau dilanjut apa enggak? Ini ngomong sama saya tidak kuat sudah. Oh, sampai Saya nggak tidak kuat. Tuh. Saya Tunggu sebentar lagi. Iya. Gimana? Tak Nah, tunggu waktu lagi. itu kan aku di bisnis, terus tak Iya. suruh Vita hubungi kamu toh. Karena kan aku udah bisa telepon. Kan Sudah saya nggak ditanya kuat, gini, ya? tanya gini, saya malas jawab karena sudah sakit sekali. Perutnya itu sakit sekali. Itu dari perut tembus ini apa ke belakang Belakang. gini. Terus akhirnya saya sudah berusaha tak kuat-kuatin, tapi kok tidak kuat akhirnya gini. Ya, Iya. mungkin saya belum layak lah, mungkin belum waktunya saya Berangkat. ya. Terus saya bilang tidak apa-apa sudah. Saya bilang Vita tolong panggilin suami saya. Terus saya mau ngomong, kamu pergi aja sama anak saya, Iya, sama anak. ibu pulang. Ya, saya akan ke Jakarta. Saya minta kartu prudentnya, saya masuk rumah sakit aja. Saya bilang gitu sudah tak putuskan. Nah, waktu dia sudah datang, kita ngomong, ya sudah kamu pergi aja. Aku yang pulang aja. Terus ini dia tidak mau. Terus anak saya juga bilang tidak usah. Saya sudah ngambil keputusan. Pada waktu saya jemput dia, saya bilang dalam hati saya, kecil saya, kalau kamu dalam keadaan posisi gini tidak bisa berangkat. Iya, semua Ayo kita pulang. pulang semua. Iya. Pulang Iya. sudah. Dia bilang gitu. Ya, waktu itu kan saya habis terlentang gini ini. Sesudah saya suapin. ngomong pulang itu, tidak ada 1 menit. Dia Terus langsung saya jawab, duduk, terus dengerin "Aku mereka sembuh," ngomong gitu. gitu. Oh. Iya, terus tiba-tiba itu kayak ada set gitu ya, langsung terus tubuh Hilang saya ini semua. pulih langsung seperti normal sekali. Enggak ada sakit apa-apa, Tidak ada lucu ya. 1% pun tidak ada. Oh, Terus wow. sampai malamnya itu saya merenungkan Saya gini. merinding. Oh saya gitu ya tadi itu ya kejadiannya. Terus saya itu ingat firman Tuhan yang itu, yang tentang wanita yang Iya. pendarahan itu ya. Kan dia punya iman. Kalau asal aja aku bisa megang jangan. ujung jubah Tuhan Yesus dia akan sembuh. Iya. Tapi waktu itu saya belum punya iman seperti itu. Tapi kok Tuhan bukan sembuhkan saya, tapi waktu itu sekejap. Tuhan itu betul-betul yang punya Bekerja. rencana. heeh. Dan saya merasakan anehnya itu gini, saya tidak pernah seumur hidup saya ngalamin kayak Sakit, gitu. iya. Dari sakit yang luar biasa tiba-tiba Bisa saat hilang, ini- lenyap. Iya, dia bilang ayo kita pulang aja Pulang. semuanya. Terus Isa kayak langsung set gitu ya, seperti kayak Wow, orang diambil penyakit diambil. langsung. Itu total semuanya dari rasa yang saya rasakan tuh hilang semua, Iya. kembali menjadi normal. Asalnya itu kan kayak dingin, kayak apa ya, nggak bisa Nggak bisa pokoknya diceritakan, nggak ya benar kayak orang mau mati Iya, ya Bu. Terus setelah itu ibu bilang mau berangkat, akhirnya laporan ke pilot. Kalau waktu tidak itu tersembuh, langsung sembuh. saya sembuh. Oh, Mereka terus- kan di situ ada pramugari. Karena kan ibu ditungguin semua orang Iya, itu di situ ditungguin ya, semua orang waktu itu di pramugari. situ, iya. Terus
Terus saya Ibu bilang bilang gini, sembuh. Kan orang-orang sudah bersungut-sungut semua. Iya. Gara-gara Gara-gara ini, kamu telat, gara-gara terlambat. kamu terlambat. Terus ibu terus saya bilang ya Saya sudah, sehat. iya saya sehat, saya tidak sakit. Terus saya ajak dia ikut berangkat. Terus akhirnya semuanya setuju, tapi tidak tahu ceritanya gimana, tidak tahu mesin itu. terus Terus mesin itu hidup kembali. Hidup, Nah, oh, lampu nyala. lampu beres. nyala. Nggak ada 5 menit, mati lagi, pleng. Sudah. waktu mau jalan, Iya. waktu mau jalan ke Ah, ah. landasan lagi, Iya. tiba-tiba mati mesin. Mati lagi. Sampai Ah. lampu semua mati. Sampai mati semua. Terus orang-orang disuruh nunggu 1,5 jam. Sampai yang 1 jam 1,5 setengah. jam kita di dalam, nggak ada AC, nggak ada Iya, apa-apa. nggak ada udara, udah Ah. ditutup pintu. 1,5 jam dia, mulai jam 3 sampai 4.30. Nah, habis itu terus sebelum maghrib itu disuruh turun. Diumumin kenapa? Ya mereka seperti Ditutupin ya? merahasiakan sesuatu gitu. Menutupi, heeh. Akhirnya dia bilang tunggu 2 jam, habis 2 jam lagi sampai jam 9, sampai akhirnya jam 11. Dikasih tahu bahwa pesawat tidak bisa berangkat karena ada Oh, kerusakan. nggak ada pengumuman begitu, cuma disuruh Delay dulu. suruh makan, habis itu dikasih hotel. Iya, dikasih hotel ya. Heeh. Terus selanjutnya itu saya di hotel sama dia ngomong-ngomong. Waduh, hatiku kok gak damai sejahtera. Heeh. Ya, tuh. Ada ketakutan. Iya. Manusiawi lah Iya, maksudnya. iya. Lebih baik kita batalin. Batal. Heeh. Nah, sebetulnya kan kita ini rencana kan nggak ikut toh, maksudnya Iya. ke Israel ini sebetulnya bukan kita berdua keinginannya. Keinginan anak Keinginan tuh saya. anak saya yang menggebu-gebu sekali gitu loh. Oh, terus Dia tuh pingin gitu ke Israel. Ya mungkin Tuhan yang kasih Iya, kasih iya, anu sama betul. kita. Bukan dari diri kita mulanya. Terus masa sih kita ini sebagai orang tua tidak mendukung ya? Saya pasti mendukung selagi masih Tuhan kasih kesempatan, dan juga mungkin caranya Tuhan mungkin bukan lihat saya, mungkin lihat anak saya. iya. Nah terus setelah itu kan kita sudah ngomong gini, nanti kalau pesawatnya tetap kita nggak usah pergi aja. Dia Kalau pakai begitu. pesawat yang Iya, sama. Iya, Pak, ya. Nah, kan sudah berunding semua. Akhirnya tahu bahwa pesawat ada kerusakan kan. Error dia punya softwarenya, Terus komputerisasinya. juga waktu itu waktu di hotel anak saya juga kurang enak badan ya. Jadi peristiwa ini terus-menerus menggempur hati saya. ya. Ah, Kan udah nggak usah berangkat. sampai Itu udah hari keberapa nunggu di hotel tuh? Besoknya atau masih hari itu? Besoknya. besoknya sampai jam 12 kan ada rapat waktu Iya, itu jam 12 siang. Iya. disuruh tunggu sampai jam 5. Berarti itu sudah 24 jam lebih ya? Iya. Sudah itu Udah mau 30 terus saya jam. berpikir, waduh ini kok beruntutan ya, ini ada apa? Mungkin saya belum waktunya untuk bisa berangkat. Iya. Nah, terus begitu saya kan sebetulnya kan diajak sama Novita itu, Iya. sama Pak Johan itu kan teman baik saya. Iya. Terus begitu dia bilang, Wan, kalau pesawatnya itu kita nggak usah berangkat aja. Jadi sudah sepakat semua. Heeh. Kalau pakai pesawat itu lagi enggak mau. Terus terakhir ada dari Bu Depi, Iya. jam 8:30 katanya boleh berangkat. Nah, bersyukur. Terus begitu, Johan tuh nelpon saya, wis oleh berangkat Wan, ki apa? Aku enggak mau berangkat. Saya enggak mau berangkat. Karena waktu itu anak saya juga nggak enak badan. Terus, tuh ternyata Pak Johan tuh mau berangkat gitu loh. Oh, Loh, tadi kamu ngomong enggak berangkat, sekarang nggak mau berangkat. Aku malah. Wis, tapi hati saya tetap saya tidak mau berangkat. Nah, ya terus wis ngambil bagasi aja di anu. Iya, Bagasi pulang, mau diambil. pulang. Saya di atas bis sudah yakin mantap sekali saya mau pulang, saya iya, yakin sekali. Iya. Sampai di anu, terus ketemu Pak Daniel. Iya. Sebelum ketemu Pak Daniel, saya ketemu Pak Johan itu. Iya. Terus Pak Johan, wis Talawan, hatimu kuat no, dia ngomong gitu. Gak, aku mau pulang kok Johan. Wis, aku gak siap, aku gak damai sejahtera Iya. gitu. Terus ayo kita doa dulu dia bilang gitu ya. Habis doa selesai, oke. Tapi hati saya masih gak karu-karuan. Iya. Terus ketemu Pak Daniel, datang Iya. nyalamin saya Iya. gitu loh. Pak Daniel, maaf ya, saya nggak ikut. Saya udah mengundurkan pamit diri. ya? Gitu. Nggak ada 5 menit mungkin ya. Terus Pak Daniel datang lagi ke saya. Terus begitu dia cerita ngomong ini, oh ini nggak apa-apa kok mesinnya, dia bilang gitu. Terus begitu, ayo tak doain kamu gitu loh. Begitu saya didoakan sama Pak Daniel, hati saya itu rasanya pleng, damai. Ada kekuatan gitu loh. Masa saya kalah sama iblis? Ketakutan, iya. Masa saya kalah sama iblis? Ketakutan. Saya sudah persiapkan semuanya ini kok, Iya. kok kalah dengan ini. Aku harus kuat, aku harus bisa. Amin. Aku harus kuat, tak bilang gitu. Iya. Iya, saya didoakan sama Pak Daniel, saya merasa, wah, Ada ya wis, kekuatan, langsung ya. saya bilang, aku ikut, saya bilang gitu, Yes. wis. Bisa Rasanya tuh begitu keluar ya? plong gitu loh. Kayak ada sesuatu yang terlepas. Nah, habis tadi itu sudah tenang sekali, Iya. saya di pesawat tenang, enggak ada pikiran, yang ini, yang itu enggak ada. Benar-benar Tenang sama sekali ya? Nah, ini malah, loh kamu kok dengar ya? Dia bilang, ya wis berangkat Iya. dengan itu.
anak saya langsung bilang yes. Anaknya malah semangat. Ya, dia memang anak yang nurut. Dia bilang gini, papa enggak usah pergi aja. Iya. Saya tahu dia nurut, terus man, ya gini loh Winner, kamu bilang sama papa dulu. Iya. Karena papa kan kita ya juga pengen nuruti Winner. Iya. Saya bilang ya harus ngomong gimana enaknya gitu, jangan. Ya aku tahu maksudnya dia tuh mau nurut sama dia, Iya. papanya gitu loh. Terus akhirnya dia bilang kamu coba ngomong sama papa, terus papanya oke, ya akhirnya kita jadi oke pergi. Sepakat ya. Iya. Iya, jadi aduh Bapak Ibu ya kalau mendengar memang kisah ini tuh luar biasa. Saya membayangkan kalau sampai Ibu Herawati hari itu tidak diizinkan Tuhan sakit, memang itu memang dari Tuhan itu Bu. Saya yakin tuh Tuhan. Jadi orang semua bingung urusin Bu Herawati sampai pramugari, sampai pilot saja. Bayangkan ya Bapak minta waktu 10 menit, pilotnya bilang enggak bisa, kita sudah harus terbang sekarang. Karena di bandara pun kalau mereka nggak terbang, mereka kena denda dan lain sebagainya karena ada jadwal penerbangan lain juga untuk take off kan Pak. Bayangkan Bapak minta waktu 10 menit, mereka bilang nggak boleh. Tapi akhirnya nunggu hampir 20 menit akhirnya ya tiba-tiba mesin pesawat mati. Iya. Dan setelah itu Ibu Herawati disembuhkan Tuhan saat itu juga. Dan dia bilang oke, saya bisa berangkat sembuh. Tapi waktu mau mundur pesawat hidup lagi ya mesinnya ya, hidup tiba-tiba mati dan lampunya juga semuanya mati. Saudara, kita bisa bayangkan kalau pesawat itu, bayangkan ya waktu 10 menit itu untuk lepas landas. Ya itu aduh Pak ya, kita nggak bisa bayangkan apa yang terjadi ya. Dan saya hanya bisa menangis membayangkan itulah Tuhan. Saya juga ada di Aman menunggu mereka datang. Itu saya berkecamuk sampai saya juga sempat buat pengumuman itu Pak di grup. Karena saya didesak dari semua peserta juga, Ibu nggak boleh berpihak sama travel karena takut rugi. Ibu harus bilang kita nggak mau naik pesawat itu lagi Bu. Kami semua sudah sepakat kalau terbang pakai pesawat itu lagi kami nggak jadi berangkat. Ibu harus pikirin bagaimana reschedule-nya, bagaimana ini. Saya jadi itu di Aman itu saya sudah benar-benar akhirnya saya bikin pengumuman di grup. Oke, kita semua peserta sepakat kalau berangkat pakai pesawat yang sama, kami batal. Dan saya sudah menyampaikan itu karena juga anak saya juga WA jujur. Anak saya bilang, Mami, kita semua tidak sejahtera, Mam, untuk berangkat sama pesawat ini. Ya, karena kita berada di kelinci percobaan. Karena dia aja benerin pesawat itu harus mendatangkan mekaniknya dari Muscat, saudara, bukan orang Indonesia. Dan itu lama baru bisa diperbaiki. Jadi banyak orang semua kok lama banget ya mesin pesawatnya diperbaiki. Ini berarti kan kerusakannya parah ya Pak. Ya akhirnya Bapak Ibu anak saya pun sempat takut waktu itu, anak saya dan suami saya juga sempat bertanya, menurutmu gimana? Kita ini berangkat atau tidak? Ya saya sempat ngomong mereka, ya kalau pesawatnya itu lagi sebaiknya nggak usah aja. Saya sempat bilang gitu. Tapi ya anak saya itu juga sampai WA ke saya, Mami, pokoknya Mami, kita cuma dengar Mami aja. Mami bilang kita berangkat Mam. Anak saya kirim fotonya dia nangis. Dia bilang, aku tuh nangis loh Mam. Saya bisa merasakan ketakutannya mereka loh Pak. Karena kita naik pesawat yang normal aja, ya ada rasa gimana ya ada ketakutan. Apalagi ini pesawat yang memang sudah mati mesin, diperbaikinya hampir 2 hari. Dan baru bisa terbang lagi, itu kan memang benar-benar ya luar biasa. Pertama Tuhan meluputkan grup ini dari sebuah kecelakaan maut. Dan saya cuma satu hal Pak yang membuat saya akhirnya mantap. Ketika suami saya tiba-tiba telepon, dia bilang, ini semua oke loh. Ya, pertama begini, dia bilang gini, kamu bikin video, tolong kirim video di grup. Karena ini kayaknya semua perlu kekuatan. Saya sudah balas suami saya gini, saya enggak mau bikin video. Ini kepala saya sudah kayak ditarik. Dan itu roh ketakutan memang begitu menguasai luar biasa. Sebelum saya berangkat ke Aman tuh dari Muscat Pak, saya sempat WA ke teman, gimana sudah berangkat belum yang dari Jakarta? Ya teman, itu ada satu orang balas, sudah Bu, kami sudah di pesawat, mesin sudah hidup, AC-nya dingin. Saya pikir semua lancar. Saya bilang oke, saya harus matiin HP karena kami sudah terbang dari Muscat ke Aman sampai ketemu nanti malam. Tapi saya heran, di pesawat saya terbang dari Muscat ke Aman, itu saya nangis terus di pesawat. Air mata saya terus mengalir sambil saya tuh doanya itu ya, bukan lancarkan Tuhan, enggak. Tuhan, Engkau yang tahu kalau akan ada apa-apa. Batalkan Tuhan. Kalau memang Tuhan tahu, tolong Tuhan batalkan penerbangannya kalau ada apa-apa Tuhan. Bisa saya berdoa seperti dan sambil bercucuran air mata. Dan bayangan akan roh kematian itu benar-benar kuat sekali. Sampai di pikiran saya tuh kalau pesawatnya terbang, suamimu mati, anakmu 3 mati. Saya sampai penting sendiri dalam nama Yesus, Tuhan batalkan, Tuhan batalkan. Waktu kami landing itu di Aman, saya coba WA lagi suami dan grup, saya bilang pasti mereka sudah terbang. Karena tadi kita sama-sama posisi sudah di pesawat, kami di Aman, kami di Muscat. Saya WA, lu kok masih jawab? Kita nggak jadi berangkat. Suami saya balas. Saya tanya kenapa? Pesawat rusak. Ini kita semua disuruh turun dari pesawat.
Saya cuma, oh Tuhan, berarti memang Tuhan pimpin saya itu terus berdoa untuk grup ini. Dan akhirnya puji Tuhan Bapak Ibu, ya, ketika saya juga ya di WA anak saya, mami yang putuskan. Jujur saya dapat tekanan juga dari banyak peserta, Pak. Saya tuh diaman ya, di telepon. Sampai ada beberapa peserta itu tanya begini, Ibu, ini sudah diputuskan berangkat malam ini dengan pesawat yang sama. Saya mau tanya, Ibu jamin ini pesawatnya ini sudah baik, sudah benar? Saya bilang saya ini bukan pilot dan saya juga bukan mekanik. Bagaimana saya bisa bilang saya menjamin pesawat itu sudah baik? Dia bilang karena ini penerbangan pertama kita loh Bu. Ini habis diperbaiki ini dan diperbaikinya hampir 2 hari, ini serius. Saya ditanya macam-macam, akhirnya bilang maaf ya Bu, kalau sampai terjadi apa-apa dengan pesawat ini, apakah Ibu mau tanggung jawab? Saya bilang saya harus tanggung jawab apa? Dan saya cuma balas gini, maaf, ya maaf, saya ini semua di luar kendali saya. Dan di situ ada suami dan anak-anak saya juga. Apakah saya juga akan, kalau saya tahu pesawat ini rusak, apakah saya juga akan membiarkan mereka mati di situ sama-sama mati? Tapi saya cuma jawab gini, Bu, Pak, hidup mati itu di tangan Tuhan. Hidup mati itu di tangan Tuhan. Jangan minta jaminan keselamatan sama saya. Jaminan keselamatan itu di tangan Tuhan. Jadi kalau berpunya iman berangkat, tapi kalau nggak pulang, saya tidak bisa jangan salahkan saya, ya berserah sama Tuhan. Kalau memang waktunya mati ya mati, nggak usah naik pesawat, di rumah juga kita mati kan. Jadi benar-benar apa yang selalu ini kita khotbahkan itu benar-benar terjadi. Dan saya merasa itu seperti ya para pengintai ya Pak yang akan masuk ke tanah perjanjian. Berunding semua, siapa yang berani naik, siapa yang berani masuk. Terakhir ketika akhirnya saya pikir saya harus menyampaikan pesan singkat video di grup ya, grup kita. Tuhan taruh itu begini, Bapak Ibu ingat ya, 12 pengintai yang diutus untuk memasuki tanah perjanjian. Ya, mereka sudah tahu Tuhan yang akan memberikan kemenangan. Tapi 10 orang pulang dengan kabar busuk yang berkata, jangan, kita pasti mati. Kenapa? Di situ orangnya gede-gede, kita ini cuma seperti belalang, pasti mati. Tapi 2 orang pengintai, Yosua dan Kaleb berkata, memang di sana itu luar biasa, ketakutan yang besar. Tapi kita punya Tuhan yang lebih besar. Tuhan yang berperang melawan kita. Jadi saya sampaikan waktu itu di grup dengan pesan singkat, Bapak Ibu ingat, hidup mati kita di tangan Tuhan. Tuhan lebih dari segala pilot, Tuhan lebih dari segala mekanik. Kalau belum waktunya mati, tidak mati. Dan saya juga bilang sama anak saya, Dek, ya Tuhan itu sudah meluputkan kalian. Dari awal pesawat ini mau rusak loh. Mau take off, Bu Herawati sakit. Itu menunda keberangkatan sampai akhirnya mesinnya mati. Kan berarti Tuhan tuh sudah menunjukkan dia berdaulat, dia lindungi kalian. Jadi tidak mungkin kalau pesawat ini sudah diperbaiki, terbang mau ada apa-apa ya, mesinnya sudah dari pertama dong. Dan puji Tuhan akhirnya ya peserta semua menguatkan hati dan iman, dan kita nanti akan dengar beberapa malam kedemengkapan kesaksian-kesaksian ya, walaupun memang ada beberapa orang yang pilih mundur ya. Saya tahu beberapa orang itu bukan karena tidak beriman, mungkin didesak keluarga, pihak keluarga suruh pulang karena mereka takut kehilangan orang tua juga ya. Mereka pikir kasih berangkat, tapi saya disuruh pulang. Jadi ya belum, berarti mungkin nanti ke depan baru bisa diundang lagi ke Yerusalem. Jadi Bapak Ibu ya, satu hal, kita di sini melihat jelas kuasa Tuhan itu turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Ibu Herawati dipakai Tuhan, dia sakit dan sakit itu tiba-tiba datang dan tiba-tiba hilang. Iya. Rencana Tuhan itu mau apa sih, saya pikir gitu. Iya. Tapi saya tidak mau kalah pada waktu saat sesudah didoa sama Pak Daniel, langsung pleng, terus maksudnya tenang gitu loh. Ya. Nah begitu tenang itu saya baru berpikir, saya tidak mau kalah gitu loh. Saya tidak mau kalah, saya tetap harus berangkat. Iya. Ini Tuhan sudah panggil saya, Amin. ya toh. Tidak sembarang orang bisa datang ke, iya. biarpun saya kaya raya pun, kalau Tuhan belum panggil, tidak bisa mungkin datang. Amin. Tapi ini kesempatan bagi saya, Yes. gitu loh. Saya harus bisa menang ini, Amin. harus menang. Amin. Tenang sih, di pesawat saya juga melangkah tenang, tidak ada. Oh nanti pesawatnya ini itu tidak ada sama sekali. Benar, Tuhan angkat ketakutan Iya, itu ya. tenang sekali. Jadi Bapak Ibu ya, kita melihat di sini bahwa memang iman itu harus diuji. Karena banyak orang bilang percaya Tuhan, tapi mempercayakan hidup sama Tuhan itu tidak semudah kita ngomong, Pak. Iya. Iya kan, tidak semudah kita ngomong. Tapi saya melihat puji Tuhan jemaat Mesbah Doa, apa yang ditabur selama ini itu tidak sia-sia. Firman itu bertumbuh dan disinilah diuji. Ini karena antara hidup dan mati loh ya. Antara hidup dan mati ya. Mungkin Bapak bisa, kalau Ibu di pesawat udah nggak takut? Enggak. Enggak, Ya ya? awalnya aja sih, waktu mau masuk itu sempat lihat lampu ini kok goyang-goyang ya. Tapi aku sudah tidak tahu, sudah gak ngurus. Pokoknya aku Iya, betul. percaya bahwa ini yang terbaik. Ya sempat aja bayar sedikit. Kok ada lampu kok bisa goyang-goyang, lainnya tak lihat, tak goyang, kok ini tak Yang goyang. kedua yang mau berangkat itu memang mundur. Mundur. Habis mundur maju lagi. Ya, Gitu. maju lagi. Tapi
wah ini godaan lagi. Enggak, saya enggak boleh takut. Enggak ada apa-apa ini, enggak ada apa-apa. Amin. Jadi roh ketakutan itu memang sangat mengerikan ya. Saya aja yang di aman itu terus terang roh ketakutan yang luar biasa, Pak. Jadi saya sampai nggak bisa tidur 2 malam, saya nggak makan. Tapi satu hal Bapak Ibu, ketika saya akhirnya malam itu mereka terbang dari Jakarta, ya kita deg-degan loh Pak. Menunggu ini Tuhan Yesus ya ini nyampe atau tidak. Saya gelisah sekali dan saya itu nangis terus. Saya bilang, Tuhan kasihan nih mereka Tuhan, saya bisa merasakan ketakutan. Orang-orang dalam pesawat itu, anak-anak saya yang udah nangis mau berangkat itu bilang cuma mami kita ikuti mami bilang aja, mami bilang berangkat kita berangkat. Itu saya nangis, saya bilang Tuhan tolong Tuhan mereka Tuhan. Yang bikin saya akhirnya berhenti menangis dan saya bersuka cita itu apa? Karena saya dengar suara Tuhan jelas bilang gini, kamu ndak usah takut, aku sedang melatih iman mereka. Dan itu yang bikin saya, oh wow Tuhan Yesus terima kasih Engkau melatih iman anak-anak saya, Engkau melatih iman para peserta. Ya wow Tuhan tuh dahsyat. Karena proses itu harganya mahal Pak. Dan ini kan semua akhirnya punya pengalaman pribadi dengan Tuhan yang bisa disaksikan, bisa diceritakan. Jadi Bapak Ibu ya jangan pernah menyerah. Kita semua bisa memiliki pengalaman pribadi dengan Tuhan. Memang ikut Tuhan itu ngeri-ngeri sedap. Tapi ya namanya iman itu ya itulah yang harus kita buktikan. Iman itu dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, bukti dari segala sesuatu yang belum kita lihat. Ya sekalipun ada orang bilang, waduh itu sih menantang Tuhan, namanya main judi, udah tahu pesawat rusak dinaikin. Tapi bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Ya kita mau berdoa ya, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa Bapak Ibu. Tuhan terima kasih, kami mengucap syukur buat malam ini. Kami tahu dan percaya apa yang kami alami bersama Tuhan memberi kekuatan bagi semua orang yang mendengarkan. Yang pertama kami melihat campur tangan Tuhan yang dahsyat. Engkau izinkan Ibu Herawati sakit dan akhirnya keberangkatan tertunda sampai sekitar 20 menitan lebih dan akhirnya ketahuan pada saat itu mesin pesawat mati dan tidak jadi untuk take off. Terima kasih Bapak, kami percaya Engkau Tuhan yang terus bekerja hari-hari ini. Kami juga akan terus melihat pengalaman pribadi selama kami ada di tanah perjanjian. Tuhan juga memberkati semua mereka yang ada di Indonesia, tidak ada satupun yang terlewatkan. Mereka juga boleh mengalami berkat dari tanah perjanjian. Nyatakan kuasa-Mu bagi setiap kami. Kalau kami boleh mengalami itu juga Tuhan bisa melakukannya kepada setiap kami yang beriman sungguh percaya kepada Tuhan. Biarlah kami memiliki kesaksian demi kesaksian untuk memuliakan nama Tuhan saja. Engkau yang dipuji, Engkau yang dimuliakan. Terima kasih buat Ibu Herawati, berkati kehidupannya, berkati rumah tangga semua yang mereka lakukan. Tuhan buat itu berhasil. Di dalam nama Tuhan Yesus, sama berdoa bagi seluruh jemaat Mesbah Doa dimanapun berada. Sembuhkan yang sakit, yang beban berat, Engkau beri kelegaan. Latih kami untuk beriman percaya, sebab mempercayai Tuhan itu tidak semudah kami berkata percaya kepadamu. Terima kasih Bapak. Mari kita buka hati dan tangan kita saudara untuk menerima berkat Tuhan. Karena itu terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus yang akan terus menyertai kita dan turut bekerja dalam segala perkara untuk kebaikan kita. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati, shalom dan selamat malam. Terima kasih Ibu, Tuhan berkati. Terima kasih Pak, Tuhan berkati.